Saudara, kembali lagi bersama saya Putri Alifia Fitra di program acara Nih Kita Kasih Tahu. Ada berita apa hari ini? Saudara, nih kita kasih tahu, Polda Lampung mulai start operasi Zebra 2025 dan hasilnya puluhan kendaraan kena tilang, dari yang lupa membawa STNK sampai yang santai gak pakai helm. Nih beritanya. Hari ketiga operasi Zebra Krakatau 2025 benar-benar rame. Petugas dari Polda Lampung, seluruh Polres jajaran, Jasara Harja sampai Samsat turun bareng untuk ngecek para pengendara yang lewat. Salah satu lokasi razianya di Jalan Tengku Umar, Kedaton, Bandar Lampung. Dan ada kabar baiknya nih, pengendara yang lengkap dan tertib justru dikasih hadiah sama petugas. Tuh kan, tertib lalu lintas itu nggak cuma bikin aman loh, tapi bisa bikin rezeki nomplok juga. Tapi, buat yang ngeyel nggak pakai helm, lupa bawa STNK atau SIM, atau plat nomor entah kemana, siap-siap dapat teguran manis dari petugas. Jangan baper ya, semua demi keselamatan. Operasi ini berlangsung 14 hari mulai 17 sampai 30 November. Dengan total 667 personil gabungan yang siap mengamankan jalanan. Jadi, jangan coba-coba nakal, udah pasti ketangkep. Saya bersama dari BPD Raja Basa anak Jasara Harja melaksanakan kegiatan operasi Zebra Krakatau 2025, di mana di hari kedua ini kita melaksanakan kegiatan berkolaborasi sama rekan-rekan sepeda dan juga Jasara Harja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara di jalan dan mewujudkan ketertiban serta lantas di jalan raya. Dan juga kita juga mengajak sepeda untuk menghimbau kepada masyarakat yang mungkin pajaknya belum terbayarkan bisa segera dibayarkan. Kemudian dari kegiatan hari ini ada beberapa jenis pelanggaran yang kita temukan tadi pada saat pemeriksaan di jalan, nah, seperti mungkin kelengkapan surat keterangan yang ketinggalan seperti SIM, dan juga tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak terpasang. Juga ada beberapa pelanggaran yang lainnya yang pada hari ini kita lakukan penindakan berupa peneguran. Kemudian juga kita berikan sebuah reward kepada masyarakat yang memang pada saat berkendara di jalan ini sudah lengkap, baik itu kelengkapan kendaraannya ataupun surat penyerahan. Ini kerjasama dari pada Satlantas Polda Lampung bersama Manis Sepeda Lampung di Raja Basa dan juga dari rekan-rekan jasa. Operasi Zebra Krakatau 2025 ini digelar bukan buat nakut-nakutin, tapi buat mengurangi kecelakaan dan mengajak masyarakat biar makin peduli sama aturan lalu lintas. Harapannya, jalanan Lampung makin aman, tertib, dan asyik dikendarai buat semua orang. Kita lanjut ke informasi lainnya, saudara. Nih kita kasih tahu, warga di Kecamatan Sribawono, Lampung Timur malam-malam mendadak heboh karena kedapatan sebuah truk yang mengecor BBM subsidi di SPBU yang harusnya sudah tutup. Sempat terjadi keributan di lokasi ini. Nih beritanya. Jadi gini, video yang viral menunjukkan momen ketika puluhan warga rame-rame menggeruduk sebuah truk yang dicurigai lagi ngecor solar subsidi di SPBU Sri Menanti, Sribawono, Lampung Timur. Warga makin geregetan waktu lihat truk yang ditutup terpal itu ternyata bawa tangki besar dan lagi ngisi BBM. Langsung deh emosi warga naik. Dan keributan pun sempat pecah antara warga dan seorang pria yang mengaku sebagai pemilik truk. Aksi ngecor BBM subsidi itu kebongkar karena warga curiga ada truk nangkring di SPBU saat jam operasionalnya udah tutup. Satu aspal, tiga pedal. Kita berdiri tegak lurus. Pokoknya SPBU itu ditutup. Tutup. Dan itu oknum-oknum itu yang membackup mafia solar itu pecat. Dan ini saya minta tolong dari Bapak Kepolisian lanjutkan perjalanan hukumnya, mulai dari Kapolsek, ke Polres, ke Polda. Tolong dipantau. Saya minta tolong dengan sangat, karena apa? Rakyat sudah kecewa sama SPBU itu. Berhari-hari nggak dapat solar, nggak taunya dimaling tiap malam.
Akhirnya truk dan pemiliknya digelandang ke Mapolres Lampung Timur buat diperiksa lebih lanjut. Polisi juga ikut manggil pihak SPBU Sri Menanti untuk dimintai keterangan. Jangan dikasih ampun Pak, dia udah bikin warga resah tuh. Pengecoran di SPBU kurang lebih pukul 21.45 dan alhamdulillah warga pun yang ke Polsek sudah kita sampaikan untuk tenang, dan juga dari pihak SPBU juga sudah saling bertemu, tadi sudah saling berkomunikasi, musyawarah ke depannya bagaimana. Lalu untuk Enggak cuma minta pelakunya dihukum, warga juga berharap Pertamina kasih sanksi tegas ke SPBU yang nakal. Mereka mendesak pemerintah supaya serius memberantas segala macam kecurangan dalam penyaluran BBM subsidi. Saudara nih, kita kasih tahu informasi selanjutnya. Seorang tukang pijat di Bandar Lampung bukannya bikin rileks, malah menggasak emas senilai 40 gram milik korban dengan total nilai 80 juta rupiah. Duh, zaman sekarang masih ada yang kayak gini. Nih beritanya. YS, seorang perempuan warga Bandar Lampung yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat, digelandang polisi setelah ketahuan melakukan aksi penipuan dengan modus yang cukup unik. Jadi begini ceritanya. Pelaku mengaku bisa mengabulkan keinginan korban lewat ritual merendam emas. Iya, emasnya direndam katanya, biar berubah, biar bertambah, biar sakti. Entahlah, karena tergiur, korban pun menyerahkan perhiasan seberat 40 gram. Tapi bukannya diritualkan, emas itu malah langsung dibawa kabur dan digadaikan. Hasilnya dipakai untuk kebutuhan pribadi pelaku. Ritualnya gagal tapi uangnya jalan terus. Dan ternyata setelah diperiksa polisi, YS bukan sekali dua kali melakukan hal ini. Ada korban lain yang sudah kena jebakan modus serupa. Tersangka YS tadi ini menyampaikan kepada korban bahwa dia yang bersangkutan bisa mendoakan hajat atau bisa mengabulkan keinginan dari korban apabila korban meminjamkan emasnya. Nanti kemudian ada ritual dengan doa-doa dan emasnya akan direndam air. Apabila emasnya itu keluar cahaya atau meletus, berarti hajat atau hal yang diinginkan oleh korban itu bisa tercapai atau terwujud. Nah, kemudian korban menyerahkan emasnya, ada totalnya berapa gram? Totalnya ada 40 gram emas yang diserahkan oleh korban kepada tersangka, dan kemudian oleh tersangka ternyata emas yang diserahkan tadi kemudian dibawa ke Pegadaian. Atas aksinya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Penasaran masih ada informasi menarik apa di program acara nih kita kasih tahu? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube Kompas TV Lampung. See you!